Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Damayanti, NIM saya 17.12.0122. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi digital foundering dan design thinking tentang Vidya. Oke, yang pertama adalah design thinking itu apa sih? Oke. Design thinking itu merupakan metode mendesain yang fokusnya itu pada permasalahan user atau penggunanya. Terus ada 4 elemen penting dalam design thinking. Yang pertama, people-centered. Jadi lebih menekankan pada keinginan atau kebutuhan dari usernya. Yang kedua adalah highly creative. Jadi kita tuh boleh berkreasi, jadi nggak ada aturan-aturan atau batasan-batasan. Yang ketiga, hands-on. Ini merupakan proses desain yang memerlukan percobaan langsung oleh tim desain. Jadi desainnya bukan hanya dibuatnya teori atau gambaran saja di kertas. Yang keempat adalah iteratif. Ini merupakan proses desain ya dengan tahapan-tahapan yang dilakukan itu berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Oke, selanjutnya adalah tahapan design thinking. Yang pertama itu ada empathize. Ketika desainer itu sudah tahu apa sih yang pengguna tuju itu, maka desainer tersebut itu perlu mengetahui pengalaman, emosi, dan situasi dari si penggunanya. Ini itu dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi kehidupan dari penggunanya, dan lainnya. Yang kedua adalah define. Jadi setelah desainer mengerti kebutuhan dari penggunanya, desainer itu perlu menggambarkan sebuah ide atau pandangan user yang menjadi dasar dari produk atau aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga adalah idea. Dengan kebutuhan yang sudah ada, maka desainer itu perlu menggambarkan solusi yang dibutuhkannya seperti apa. Yang keempat adalah prototype. Jadi ide-ide yang sudah dipaparkan sebelumnya itu perlu langsung diimplementasi dalam sebuah aplikasi atau produk uji coba. Yang kelima, tes. Nah, dari produk atau aplikasi uji coba yang sudah dibuat ini, akan dilakukan sebuah percobaan dengan penggunanya. Oke, selanjutnya adalah empathize dari Vidyanya sendiri. Apa itu Vidya? Jadi puasa di bulan Ramadan itu wajib untuk umat Islam. Tapi bagi umat muslim yang tidak sanggup menjalankannya karena beberapa alasan seperti orang tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka Allah itu memberi keringanan kepada mereka dengan memberi makan fakir miskin sebagai puasanya, yang disebut sebagai fidyah. Membayar fidyah ditetapkan berdasarkan berapa jumlah hari yang ditinggalkan pada saat bulan puasa. Nah, menurut mazhab Syafi'i, fidyah yang dikeluarkan adalah 1 mud atau 675 gram atau 6,75 ons per hari puasa yang ditinggalkan, berupa makanan pokok daerah setempat. Nah, di Indonesia ini biasanya berupa beras. Namun dalam era milenial, orang-orang itu lebih memilih membayar fidyah dalam bentuk uang dengan alasan yang beragam. Misalnya, karena lebih praktis, lebih dibutuhkan fakir miskin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah define. Permasalahan yang biasa terjadi adalah masyarakat yang ingin membayar fidyah tidak tahu ingin memberikan untuk siapa dan apakah objek yang dia tuju itu benar atau salah. Dalam membuat suatu platform untuk menyalurkan dana fidyah yang dibayarkan, instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola itu sangat penting untuk menarik kepercayaan masyarakat. Ideate. Dibuatnya sebuah platform berupa aplikasi atau website untuk mempermudah masyarakat dalam membayar fidyah.
Nah, dalam hal ini kita dapat meningkatkan rasa empati orang untuk membayar Vidya dengan menampilkan informasi yang akurat dan bekerjasama dengan instansi yang menyalurkan bantuan terhadap fakir miskin. Dan selanjutnya adalah platform yang saya rekomendasikan adalah website. Kenapa sih? Karena menurut saya website itu lebih mudah digunakan karena tidak harus mendownload aplikasi, mudah dalam pengaksesan, dan fleksibel atau dapat menyesuaikan berbagai device. Nah, untuk desain prototipenya saya menggunakan aplikasi Figma seperti yang ada di gambar. Untuk desainnya yang pertama ada tampilan home. Nah, di tampilan home ini berisi informasi-informasi mengenai video yang disampaikan oleh orang-orang yang terpercaya. Berita yang disampaikan pun bisa berisi video. Terus selanjutnya adalah menu bayar video. Nah, ini tuh berupa, jadi saat kita mengklik menu bayar video, di situ kita akan langsung dihadapkan dengan form daftar. Ini itu untuk mempermudah kita dalam membayar. Selanjutnya adalah menu login. Jika sudah daftar, maka selanjutnya hanya login. Nah, yang keempat adalah menu di dalam menu bayar vidya. Nah, di sini terdapat dua menu, yaitu bayar vidya dan riwayat pembayaran. Nah, yang dalam menu bayar vidya ini, di dalamnya itu berisi form, di mana pengguna itu dapat mengisi form ini untuk dia berapa hari sih bayar videonya, terus berapa yang harus dia bayar. Lalu untuk menu riwayat pembayaran. Nah, di sini tuh biar pengguna itu dapat mudah mengetahui sudah dari tanggal berapa, jumlah hari berapa, dan jumlah bayar berapa kita membayar videonya. Jadi, berapa hari lagi sih kita harus membayarnya? Karena dalam video itu bayarnya bisa per hari, bisa per minggu, bisa per 1 bulan. Jadi itu terserah si pembayar video. Oke, selanjutnya ini ada demo dari prototipenya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Figma, tapi yang online-nya, yang di website-nya. Jadi langsung aja kita play. Saat di play ini warnanya agak berbeda dengan yang didesain. Jadi yang pertama itu menu home. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa di menu home ini berisi informasi-informasi penting. Nah, yang kedua adalah menu bayar video. Nah, di sini itu ada tanda di mana garis bawah itu tanda, jadi kita tuh lagi ada di menu apa gitu. Nah, ini misalnya kita isi. Lalu kita klik daftar. Nah, jika kita ingin membayar video, maka klik bayar video, terus misalkan ini 1, terus kita hitung, lalu muncul, ini misalkan aja ya, jumlah bayar satu porsinya itu 10.000. Nah, untuk pembayarannya kita bisa pilih banknya ya, misalnya BRI. Nah, di sini akan muncul kode atau nomornya. Lalu kita upload fotonya, terus selesai. Nah, di sini ada riwayat pembayaran, itu bisa, jadi yang sudah kita bayar itu berapa sih? Nah, seperti ini. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih dan minta maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.